صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Malam ini kita membuka kitab hikam. Kapan kita membaca suratul Fatihah untuk diri kita? Kapan membaca? Semua lagi. Kapan kita membaca Fatihah itu untuk diri kita? Kapan? Saat mengajarkan kepada Rasul. Betul. Caranya? Ilah dengan Mustafa. Itu baca, caranya. Nah, ini buat jemaah pakai kalau mau selamat dunia akhirat, supaya jangan dimakan dijilati oleh api neraka besok pada Allah. Itu dia. Makanya ketika kita membaca ila hadrin Nabi Mustafa Muhammad, kepada Nabi juga kita memberikan Fatihah, pada hakikatnya juga kita sudah dibacakan Fatihah itu untuk diri kita. Siapa yang membaca Fatihah itu untuk diri kita? Wabu. Siapa yang membaca Fatihah itu untuk kita? Siapa yang membaca Fatihah itu untuk kita? Untuk diri kita ini siapa yang baca? Ini ilmu mahal, mahal banget. Kalau tak dibuka Allah tak bisa. Terserahlah siapa yang mau percaya dengan kalimat ini, ambil. Kalau tak mau dia, usah ikutin. Kalau kita tegas-tegas saja kita memberikan ilmu, karena kita pun tak tahu umur kita kapan. Jangan ilmu itu dibawa mati. Makanya Allah itu tak mencabut ilmu itu, tapi Allah itu mencabut ilmu itu, matinya para ulama. Ila hadrin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sepele. Kalau secara lisan ini kita lah, secara fikih, secara zahir, secara syariat, kita lah yang menghantarkan Fatihah kepada Rasulullah. Berarti hebat kita pada Rasulullah lagi. Cobalah paham-paham. Berarti hebat kita lagi pada Fatihah, mengirimkan Fatihah kepada Nabi. Nabi tak butuh Fatihah kita. Kita yang butuh kepada Nabi. Nabi tak butuh. Tapi macam mana caranya? Ilmu ini yang dicari. Kalau sudah sering kita kabar-kabarkan syair-syair sufi itu. Bunga paku di dalam paku, paku datang dari seberang. Kalau mau mencari aku berada di tempat yang terang. Dan nyata dia. Karena kenapa kita tak nampak? Karena saking jelasnya wujud kita ini, tak nampak kita yang batin itu. Maka harus kita pukul dengan zikir. Ya
Allah. Membuang apa? Keakuan. Karena dalam hikam ini sekali-kali jangan meninggalkan zikir. Jangan sekali-kali meninggalkan zikir. Sebab belum tentu kamu bisa mengingat Allah dalam zikirmu. Belum tentu kita dalam zikir kita bisa mengingat Allah. Belum. Tapi kata Imam An-Nawawi menyebut dan mengingat yang paling terafdal. Di situ dia menyebut, di situ dia ingat. Makanya mesti ada nafi dan isbat. Di situlah ada maksud Imam An-Nawawi itu. Nabi tak butuh, Allah tak butuh. Tak tahu ingat berlaku pun tak masalah. Tak apa-apa. Ku kasih kau semuanya. Apa enggak kau kasih? Tapi awas, dunia sudah kau dapat. Besok waktu kau menghadap pada aku, kau pun tak kenal siapa aku. Kenapa? Karena kau tak mengenali aku waktu di dunia. Karena di alam ruh kita sudah berjumpa dengan Allah. Maka perjumpaan itu dituntut kembali di alam dunia. Kenapa harus di alam dunia? Itu dari syair yang sudah kita baca tadi. Begitu kata Haji Abdul Hamid Ambulung itu. Bunga batu di dalam hati. Kan dia yang merawikan. Dia yang mensairkan. Itu bukan hadis ya. Bukan hadis. Jangan dibilang-bilang hadis. Itu bukan hadis. Itu ungkapan para ulama sufi lah itu. Jangan sekali-kali meninggalkan zikir. Jangan. Kita nih, zikir yang sudah kita terima nih, kalau kita amalkan, maka Allah akan berikan keluasan yang seluas-luasnya. Lapang, tenang. Besok urusan Allah. Malam ini urusan Allah. Bukan urusan kau. Itu urusan aku kepada Allah. Urusan kau itu urusan aku. Urusan aku jangan terus. Paham? Urusan kau itu urusan aku. Yang penting kau ingat aku. Kau kenal aku. Udah itu cukup. Itu yang penting tak ada kau. Tak perlu kau. Tak perlu. Urusan aku jangan campuri. Arti kita campur itu berjamaah ya Allah. Jangan. Bahkan kita tidak beriman kepada rukun iman nanti. Gimana Allah buat ini? Kan. Yang ke situ pikiran kita. Di situ kebesaran Allah. Saking besarnya kebesaran itu. Bukan maksudnya Allah itu besar macam raksasa, bukan. Bukan. Saking kebesaran itu pun diberikan kepada hamba-hamba itu. Tapi kita yang tak tahu, kita orang kampung, tak tahu untung, tak tahu diri. Sudah bertorikah kaji kita, kaji pahala. Sudah bertorikah kaji kita tidak hakikat. Mana masuk? Bertorikah kajinya mesti hakikat. Tak bisa. Karena ini jalan salih kepada Sang Khalik. Cara yang tak nampak yang nak dicari itu. Cara yang tak nampak, tapi ada, tapi nyata. Coba lah paham. Lah, kan kuncinya daripada kalimat la ilaha illallah. La tiada. Ilaha, mentiadakan yang tak ada. Untuk menguatkan makanya apa dia adakan ilaha. Dia tak bisa la ada. La tiada. Ilaha, mentiadakan yang tiada. Illallah, mengisbatkan. Siapa yang ada itu? Allah. Siapa yang bersifat wajib al-wujud itu? Allah. Tahu betul? Tidak. Karena tadi wujudkan berarti kau baharu. Sifat baharu apa? Nama aliran sifat 20. Sifat baharu apa sifat baharu? Berubah. Manusia ini berubah tidak? Allah berubah tidak? Begitu belajar thariqah itu betul ya Allah.
Tapi ya lah, tak bisa juga. Kita pun juga bersyukur juga. Saya pun juga bersyukur sama Allah melalui guru. Saya dulu patuhnya sama guru tuh ngeri. Kalau kalian belum, jangan tersinggung ya, jangan tersinggung. Ini yang ku alami. Kalau kalian belum. Segini ku belum bilang. Sombong bunyinya ya, tapi mohon maaf. Kalau kalian, kalau dipanggil guru sedang makan, kalian siapkan makanan kalian pasti. Kalau tidak, beda kan? Kalau aku dipanggil guru telepon, sedang ngapain kau? Sedang duduk. Tidak, aku bilang sedang makan. Nanti kalau aku bilang sedang makan, dia tak mau nyuruh aku berhenti. Sedang duduk. Mati kejap. Aku tinggalkan makanan. Nah, masih anak bini, makan. Aku pergi. Karena laulang murabbi anak rabbi, kalau tidak karena guruku aku tak berjumpa dengan Tuhan. Maka kepatuhan dalam thariqah ini ada lain dan bukan patuh. Tapi cuma mau kita bilang, itu tak juga salah. Kenapa? Ya begitu kan apa itu? Dia sepele. Nanti kapan lupa segala macam. Tak mau dan berguru berthariqah tidak mau begitu. Ini bukan fikih. Fikih kalau udah disabdakan terserah kalian. Kau kena amalkan. Tak tahu salah. Thariqah tak bisa ada begitu. Karena hubungan guru sama murid itu dia akrab, dia berantai. Dia tak bisa lepas. Kenapa kata-kata? Ada hak guru. Karena sudah mengambil iman. Disinilah terletaknya guru sama murid itu tak pernah diputus. Karena dia sudah minta. Dan guru ini sudah memberikan. Setiap guru yang memberikan itu, hak guru itu ada. Karena tanpa dipupuk akan hancur itu. Sia-sia dibicanya. Kalau tak ditanam itu, kalau tak dipupuk ada kalimat la ilaha illallah. Dia bersih dulu hatinya. Sedangkan berzikir aja begitu bersih. Kita juga orang berthariqah ini jangan merasa alim, jangan. Yang alim itu bukan kita. Siapa itu aku? Sekali-kali jangan meninggalkan zikir, sebab belum tentu kamu bisa ingat Allah dalam zikirmu. Walaupun kita belum bisa ingat Allah, zikir itu terus. Itulah maksud atikam ini. Sekali-kali jangan meninggalkan zikir. Berarti zikir yang kita buat 165 setiap malam Jumat dan Selasa, jangan kau tinggalkan. Sebab belum tentu kamu bisa ingat Allah dalam zikirmu. Ikuti dulu. Tak mana tahu di antara kita yang sekian orang ini, entah ada hatinya yang tulus, ikhlas, suci. Jadi dengan dia membakar zikir itu ikut juga kita di situ. Istilahnya kita numpang, paham. Macam orang yang ngambil mutiara, satu dia dapat, udah nggak dapat lagi. Serpinya dapat lagi. Bila engkau tidak berzikir, justru kelalaian kepada Allah lebih berbahaya. Karena perintah zikir itu sunnah atau wajib? Sunnahnya sunnah Nabi ya, hukumnya wajib. Karena Allah yang bilang, "Fadzkurni adzkurkum." Ingatlah kau kepada Allah. Kata Allah, kau cukup kau kenali aku, kau ingat aku, kau sembah aku. Kau kenali aku, kau ingat aku, kau sembah aku. Kalau kau sembah aku, tak kau ingat aku, tak kau kenali aku, bagaimana kata busukmu? Karena kau tak kenal kepada yang kau sembah. Setiap kau bekerja, kalau tak tahu bos kau yang siapa yang kau hadapkan, mana bisa? Intinya kau kenal dulu. Itulah iman. Karena dengan iman kau sampai kepada Allah. Pada Allah. Jadi beda, tapi cuma lah saya bilang begini. Makanya saya bilangkan jauh, tapi kita lah semakin kuat kita. Maka saya bilang kalau macam aku kalian berat. Masih banyak beralasan ya. Baru pulang. Berthariqah tak mau begitu. Berthariqah tak mau begitu. Ya, kalau dia merasa bukan kita guru dia, itu terserah. Kalau dia merasa kita bukan gurunya, itu terserah dia. Berarti dia yang memutuskan.
Kalau memang dia yang begitu, kita tak salah lagi. Tak salah lagi. Kita ingat ya. Guru tuh memberikan sesuatu kepada kita tuh, dia tak tahu itu. Contoh, Bang Rasmin tolong jahitkan nih ya. Ada koyak nih. Karena tahu. Coba aku kasih sama ajarannya mau jahitkan ya. Karena dia tak tahu, alat itu tak ada. Diberikan Pak Yusuf shooting ini, tolong shooting Bang Rasmin. Karena Bang Rasmin tak tahu. Karena bukan ahli fas'alu an-zikri in kuntum ta'lamun. Nah, jadi gitu ya. Makanya kenapa kadang-kadang saya merubah-rubah bacaan dalam khataman itu? Bukan merubah-rubah bacaan tidak ya. Maksudnya derajat itu kenapa? Kadang ada yang 3, kenapa ada yang 100? Karena kita juga makam kita ini masih makam mencari makan. Makam kita ini masih mencari makan, masih bekerja lagi. Dan memang Allah pun menyuruh Adam untuk ke bumi. Ini tidak lain, tidak bukan untuk bekerja. Makanya juga dalam hikam ini Allah juga marah kalau kita tidak bekerja. Cuma juga dalam hikam ini jangan akal, jangan usaha dan ikhtiarmu itu yang membawa menjadikan kamu sebagai bekas. Mana maksudnya? Kalau aku tak kerja tadi ini, tak dapat aku nih. Berarti tak ada Allah. Tak apa begitu. Yang penting engkau kerja saja. Urusan itu aku kata Allah. Yang penting kau sudah berusaha. Nah, jadi gitu caranya tadi ya. Kalau kita memfatihahkan membaca Fatihah itu ingat, jangan kosong, jangan kosong. Ingat, amalan kita ini jangan kosong. Amalan yang sudah saya berikan cara-cara ilmu kepada jemaah jangan kosong. Buat terus. Bagaimana selawat yang kita diberikan guru itu amalkan ya. Jangan hanya di lisan. Ini bukan cari pahala. Ini naik derajat. Karena kita Allahumma ya rafi'an darajat. Allah yang menangkan derajat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin. Kenapa kita bilangkan tadi Fatihah itu yang membersihkan kita? Fatihah itu kalam Allah tidak? Bagaimana dibilangkan kalam Allah? Kalau kita yang membaca Fatihah itu, kalau kita yang membaca Fatihah itu tidak kita pulangkan dengan yang punya kalam, apakah itu sebagai kalam Allah tidak? Tapi kalau kita pulangkan, berarti dia yang sudah memberikan Fatihah kepada kita. Iblis pun sangat dia tak bisa dia pun sangat kepanasan ketika turunnya suratul Fatihah. Di mana turunnya suratul Fatihah? Mekah Al-Mukarramah, langsung dari Allah. Fatihah itu langsung dari Allah, tidak ada perantara ya. Suratul Fatihah langsung Allah kepada Nabi Muhammad. Dia tak pakai perantara. Kalau Iqra, Bismillahirrahmanirrahim, perantara Fatihah tak. Karena Fatihah adalah pembuka. Makanya ketika kita membaca suratul Fatihah itu, ingat-ingatlah sekali. Ila hadal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa zuriyatihi wa alihi ajma'in syai'un la ilaha illallah. Zuriat Nabi itu udah itu. Nah, zuriat kita ini dapat tidak? Kita baca surat Al-Fatihah, zuriat kita ini dapat tidak? Di dalam ilmu thariqah, 7 ke atas dapat, 7 ke bawah dapat. Nah, ini rezeki kita nih, mana kita sangka juga. Nah, terus SPD ngaji kita nih kan. Kalau Allah sudah mau bukakan, tak bisa. Karena yang memberikan ilmu itu bukan kita, Allah. Aku berdua, aku mendengarnya. Mana bisa aku rekam semuanya Pak? Yang kubaca tadi Ihya Ulumuddin, yang kubuka hikam, cocok tidak? Yang kubaca tadi Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Sampai dulu di sini, ini aku buka, hikam yang buka. Berarti siapa yang buka?
Kalau ini kubuka juga tidak mengikuti cakap Allah, melawan orang kira, berarti kaki ini tidak dibimbing oleh Allah. Dalam mereka jangan pakai nafsu. Dalam mereka tidak bisa nafsu. Bila sebab itu ini, karena tujuh kita ada lain yang kita tuju ilahi anta maksudnya. Coba rasakan waktu kita zikir tadi. Biasanya Astagfirullahaladzim. Coba malam ini, beda tidak? Ada tidak menurut jemaah ini, ada tidak perbedaan sebelum kita zikir tadi? Ada tidak kira-kira? Sama dengan semalam dengan kemarin-kemarin atau ada beda tidak malam? Coba rasakan. Jemaah para ikhwan, kita harus cermat ya menangkap itu. Ini kok gini ya? Harus kita selusuri. Biasanya kalau kita Astagfirullahaladzim macam agak belagu. Tapi jangan coba. Seakan-akan kita macam sendiri, tak kuat. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena kita belajar untuk menghargakan ini supaya untuk melepur istighfar itu melepur dosa. Jadi zikir la ilaha illallah ini pembuka pintu langit. Kalau kau berzikir la ilaha illallah kau dalam keadaan dosa, apakah terbuka pintu langit? Berarti pembuka yang sebelum untuk kesalahan ini berarti dilebur dengan istighfar. Maka di dalam thariqah itu juga ada juga istighfar itu sampai 7 kali. Kenapa Abah harus suruh 3? Supaya berat. Astagfirullah. Sudah dibaca Fatihah. Berarti Allah pada hakikatnya sudah membersihkan kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih penyayang. Berarti diberikan oleh Allah sifat kasih dan sayangnya. Malik Yaumiddin, dia yang merajai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau, kepada dia engkau menyembah, dan kepada engkau juga, kepada dia juga engkau meminta. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki aku jalan lurus. Jalan yang lurus mana ini? Lurus kau di dunia, lurus kau di akhirat. Bengkok kau di dunia, bengkoklah kau akhirat. Makanya tujuan kita berzikir itu apa? Walaupun ada dalam sujud kita itu minta dunia, tak masalah, karena kita juga masih hidup di dunia. Tapi tujuan kita beramal ibadah bukan di dunia. Tujuan beribadah bukan di dunia. Tapi ketika kita sedang beribadah, kita pada hakikatnya sudah masuk ke alam akhirat. Dah, segitu dulu kaji kita malam ini. Jangan ingatlah kaji lagi. Ya. Jangan bosan, jangan ngeluh, jangan malas. Kalau mau jadi. Makanya saya bilang tadi, kalau macam aku kalian tak bisa. Mohon maaf, jangan singgung. Karena banyak kali yang sakit luntur dan segala macam tak cekap. Kenapa? Karena ada merasa lagi. Ada merasa. Tak perlulah saya bilang lagi. Ada merasa lagi. Aku kali terakhir dokter waktu dia. Kau tidak sama dia. Awas, bahaya sih. Hati-hati. Hati-hati. Kalau memang jemaah aku berpikir seperti itu, berarti dia putus ilmu di situ. Karena adanya la ilaha illallah kalau tidak diiringi dengan ilmu, dia zikir saja la ilaha illallah. Dia tak tahu datang dari Allah atau datang dari setan, tak tahu dia. Karena dia tak tahu dia kepada yang ahli. Makanya Al-Quran sudah menjelaskan fas'alul ahli in kuntum ta'lamun, menanyakan kepada ahlinya. Siapa ahlinya? Orang yang sudah memang itu kerjanya. Yang kedua, maka kata Syekh Haji Abdul Hamid Ambulu, jangan kau katakan ilmu hikmah itu kepada yang bukan ahlinya. Maka zalim tahu. Dan jangan kau cegah. Dan jangan kau cegah yang ahli itu. Zalim juga tahu. Kalau dia kau cegah, sedangkan dia tidak paham, kau tak paham, maka kau zalim. Maka kita tengok dulu. Laulah Rabbi, Arabtu Rabbi, kalau tidak karena guruku, aku tak akan berjumpa dengan Tuhanku. Demikian, barakallahu alaihi walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.